Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi dengan aku di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura mendung cerah kayak gitu. Tapi nggak hujan ya, cerah tapi mendung kayak gitu loh ya teman-teman. Tuh kayak gini tuh. So di video kali ini di Singapura akan share kepada teman-teman khususnya untuk pemula dan khususnya untuk yang masih di PT ya, atau yang masih kaum yang ingin bekerja ke Singapura khususnya ya. Jadi banyak banget teman-teman itu yang nge-DM ataupun yang bertanya bahwa Mbak, nanti misalnya aku mau ke Singapura itu berapa lama sih di PT, ataupun misalnya kalau visa itu berapa lama? Karena sudah beberapa kali ada video yang seperti ini, tapi mungkin kalian nggak nyimak juga ya, atau belum tahu. Bagi kalian yang belum tahu, belum ngelihat video-video aku yang sebelum-sebelumnya itu, karena sudah beberapa kali sih aku ngebahas berapa lama nanti kalian itu di PT, atau berapa lama kalian nanti di PT. Jadi penjelasannya itu seperti ini, dan kalian jangan skip videonya karena kalian akan miskomunikasi ya nanti kalau kalian skip. Jadi untuk teman-teman yang khususnya untuk pemula yang masih ada di PT, ini videonya itu bagus banget buat edukasi kalian, buat pengetahuan kalian ya. Jadi untuk kalian yang sudah di PT itu, biasanya di PT itu ada banyak proses ya, ada yang medical, terus nanti kirim biodata, medical, terus lagi cari majikan. Nah, untuk berapa lamanya kalian mendapatkan majikan, untuk berapa lamanya kalian ada di PT, itu tergantung dari nasib kalian ya. Ada yang seminggu sudah langsung terbang, ada yang 1 bulan baru bisa terbang, bahkan ada yang 1,5 bulan, 2 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Itu biasanya yang 1 tahun itu biasanya yang ke Taiwan, atau ke Taiwan sih kebanyakan kayak gitu. Nah, tapi ada juga tuh yang di Singapura ataupun Hong Kong yang 3 bulan, 4 bulan kayak itu pun ada. Jadi untuk yang cepet-cepet, misalnya hari ini tuh aku mau daftar ke Singapura, misalnya ini ya, hari ini aku mau daftar ke Singapura, nanti minggu depan ataupun bulan depan aku pasti bisa terbang, ataupun bahkan ada yang berpikiran kalau sekarang daftar nanti nggak lama lagi, seminggu atau 2 minggu lagi bisa terbang. Itu nggak bisa kayak gitu ya. Itu tergantung dari kalian dapat majikannya itu kapan kayak gitu. Semuanya itu bukan tergantung dari PT-nya kayak gitu. Semua tergantung dari majikannya yang ngambil kamu. Soalnya kenapa? Kalian harus tahu bahwa biodata itu tidak cuma ada di PT kalian saja. Ya. Biodata di Singapura, di agensi Singapura itu tuh pasti numpuk banyak banget teman-teman. Dan setiap kali ada majikan yang datang, semuanya itu disebar. Ya, setelah disebar, majikan nanti milih kira-kira mana yang cocok kayak gitu. Sama agensi juga direkomendasikan sih kayak gitu. Jadi nggak seenaknya kita kepingin sekarang daftar besok terbang, nggak bisa kayak gitu ya. Dan kita pun juga, saya pun kalau mau ngejawab ini tuh pun juga nggak bisa tuh, kalian pasti akan cepat terbang, kalian pasti akan seminggu paling sebulan terbang. Aku nggak mau kayak gitu ya, karena karena nasib orang itu nggak semuanya sama. Nanti sekarang misalnya ada yang tekong, misalnya kan kalau ke PT itu pasti ada si tekongnya, biasanya tuh kayak gitu, ada PL-nya kayak gitu. Nanti PL-nya itu bilang kayak gini, kamu pasti nanti 1 bulan pasti terbang, 1 minggu pasti terbang kayak gitu. Jangan pernah percaya yang seperti itu, karena mereka hanya sponsor gitu aja, menglariskan katanya, pokoknya untuk menarik perhatian kalian aja gitu loh. Jadi jangan pernah percaya kalau PL ngomong yang seperti itu ya, karena kenyataannya itu semua tergantung dari nasib kalian dan si sang majikan. Kalau majikan mau ngambilnya cepet bisa. Nah, ada juga nih majikan yang
sudah booking kamu, tapi kamu kenapa kok masih lama? Nah, ini biasanya masih nunggu pembantunya yang lama itu finish kontrak dulu, pulang dulu, ataupun bisa jadi majikannya itu masih holiday ke luar negeri, bisa jadi seperti itu. Jadi kamu harus nunggu, kamu di booking dulu sama mereka kayak gitu, bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi dia itu lama ya karena memang belum ada majikan yang majikan yang mau sama si dianya kayak gitu ya. Jadi semua possibility itu ada banget kayak gitu, semua kemungkinan tuh ada banget, banyak banget, nggak cuma satu ini itu doang kayak gitu, banyak banget. Jadi begitulah ya teman-teman kira-kira. Jadi untuk berapa lamanya kalian nanti akan di PT atau berapa lamanya kalian nunggu sampai dengan penerbangan ke Singapura itu tergantung nasib aja, tergantung dari majikan aja kapan ngambilnya. Kalau kalian cepet dapat majikan berarti ya cepet terbang kayak gitu doang sih ya teman-teman. Itu kayaknya logika banget ya kayak gitu. Kalau kalian nanti dijanjikan oleh PL yang 1 minggu terbang, 1 bulan terbang, itu belum tentu kebenarannya itu tidak akurat banget gitu ya teman-teman. Jadi itulah jawaban dari aku, berapa lamanya di PT, berapa lamanya menunggu sampai penerbangan, itu semua tergantung dari nasib kalian. Kalau cepat dapat majikan, cepat terbang, gitu aja sih saran dari aku atau pengertian, pemahaman dari aku yang sejauh yang saya pahami itu seperti itu. Tidak ada yang bisa di push, tidak ada yang bisa dipaksa kayak gitu, besok terbang, sekarang terbang, enggak kayak gitu. Itu tergantung semua majikannya. Begitulah penjelasan dari saya tentang kapan berapa lama di PT kayak gitu ya teman-teman. Semoga informasi atau sharing dari Inemi itu bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.